Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu dengan Pak Krisna kembali. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Topiknya materi tentang puisi. Sebelum kita mulai, kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan ini dapat memperlancar kegiatan kita di pagi hari ini. Anak-anak, masih sama dengan materi yang kemarin, kita akan membahas tentang puisi, yaitu pada subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. KD 3.6 yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tertulis dengan tujuan untuk kesenangan. Masih sama ya dengan KD yang kita bahas kemarin. Dan pembelajaran-pembelajaran pada pagi hari ini pun masih berkaitan dengan yang kemarin. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian penekanan dalam deklamasi puisi. Yang ketiga, menulis makna dan membaca puisi. Yang keempat, mendeklamasikan puisi karya sendiri dan menggali isi puisinya. Itu ya anak-anak yang kita pelajari pada KI 3 subtema 3. Kemudian sikap yang kita kembangkan antara lain 1. Percaya diri, 2. Kreatif, 3. Rasa ingin tahu, 4. Kemandirian, 5. Tanggung jawab dan ketelitian. Nah, banyak ini untuk KI satunya. Kemudian masuk ke materi ya anak-anak, pada buku paketmu di halaman 82 itu terdapat sebuah bacaan yang berjudul Si Penjaga Perpustakaan Keliling yang Berjasa. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Si Penjaga Perpustakaan Keliling yang Berjasa. Penjaga perpustakaan keliling itu bernama Bapak Ridwan Sururi, warga Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Setiap sore ia berkeliling desa meminjamkan buku secara gratis dengan kuda kesayangannya. Kuda yang ia beri nama Luna itu selalu membawa 2 kotak penuh buku untuk dipinjam anak-anak dan penduduk setempat. Perpustakaan keliling ini menjadi hiburan bagi warga desa setempat. Tanpa memedulikan hujan yang sering kali turun di lereng Gunung Slamet, Pak Ridwan tetap berkeliling desa. Buku-buku yang ia bawa hanya ditutupi dengan plastik. Semua itu ia lakukan dengan harapan agar anak-anak desa gemar membaca dan memiliki pengetahuan yang luas. Dalam seminggu, Pak Ridwan dan Luna mengunjungi sedikitnya sebuah sekolah dasar dan 2 tempat pengajian. Dalam mencatat buku yang dipinjam, Pak Ridwan dibantu oleh putrinya, Indriani, yang berusia 10 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Pak Ridwan bekerja sebagai perawat kuda dan menyewakan kudanya setiap Sabtu dan Minggu di sebuah tempat. Ia sengaja membuat perpustakaan keliling menggunakan kuda ini karena prihatin dengan banyaknya anak-anak yang lebih tertarik bermain dengan telepon genggam dibanding dengan membaca. Itu ya, bacaan di halaman 82. Kita menjawab pertanyaan bacaan pada buku paketmu. Nomor 1. Apa jasa Pak
Ridwan Sururi bagi warga desa Serang? Ya, jawabannya meminjamkan buku secara gratis. Ya, dia jasanya membuka perpustakaan keliling secara gratis, itu juga boleh. Kemudian nomor 2, apakah cita-cita atau harapan Pak Ridwan Sururi? Dia memiliki harapan agar anak-anak di desanya gemar membaca dan memiliki pengetahuan yang luas. Nah, itu ya. Kemudian di nomor 3, jelaskan bentuk kegigihan Pak Ridwan Sururi. Apa bentuk kegigihannya? Ya, iya. Selain ingin mewujudkan cita-citanya, apa cita-citanya tadi? Agar anak-anak desa di daerahnya itu gemar membaca dan memiliki pengetahuan yang luas. Pak Sururi, Ridwan Sururi ini tetap bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya dengan dengan cara merawat kuda, ya, dan juga menyewakan kuda ketika ada kegiatan-kegiatan di hari Sabtu dan hari Minggu itu ya, disewakan di suatu tempat. Nah, tuh. Nomor 4. Menurutmu hambatan apa yang dihadapi Pak Ridwan Sururi setiap berkeliling desa? Apa hambatan? Hambatan itu kendala, kesusahan yang dihadapi. Apa hambatan itu? Ya, hambatannya apa? Setiap turun hujan, itu hambatannya. Beliau tetap berkeliling dengan jalan apa? Bukunya ditutupi dengan plastik. Masih rawan hanya ditutupi dengan plastik ya. Hambatannya di situ. Kemudian nomor 5, apakah yang dilakukan Pak Ridwan Sururi merupakan contoh tindakan yang mudah putus asa? Mudah putus asa tidak Pak Ridwan ini? Tidak. Mengapa demikian? Tidak, karena apa? Karena beliau tidak peduli saat turun hujan, tetap berkeliling meminjamkan buku kepada anak-anak di daerah sekitarnya ini. Jadi dia tidak memiliki rasa putus asa. Kalau hujan, aduh hujan, maka nggak jadi saja kelilingnya, itu putus asa. Itu ya untuk pertanyaan bacaan pada halaman 82. Sebenarnya ini diminta untuk membuat puisi berdasarkan bacaan ini tentang kegigihan seorang Pak Ridwan Sururi. Tuh. Nih, membuat puisi tentang kerja keras, kegigihan, atau sikap pantang menyerah. Setelah selesai, coba deklamasikan puisimu dengan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, ini sebenarnya kita disuruh membuat puisi tentang kerja keras, kegigihan, atau pantang menyerah. Tapi ini tidak perlu kirimkan ke classroom. Jika ada yang berkehendak membuat puisi, silahkan ditulis untuk latihan. Dan untuk deklamasinya kan kemarin kita sepakati menggunakan puisi yang sudah kalian kerjakan kemarin itu ya. Ini sebelum ketika mendeklamasikan puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1, lafal harus jelas. Lafal suaranya harus jelas, pengucapan suaranya harus jelas. Kemudian intonasi sesuai dengan isi puisi. Apabila puisi itu bersemangat, sebaiknya diberikan tekanan lebih tinggi, intonasinya yang tinggi, bersemangat itu ya. Kemudian penggunaan jeda itu berhenti sejenak. Jadi membaca puisi tidak perlu terburu-buru itu ya. Jeda dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama jeda untuk mengambil nafas, itu 1 garis miring itu ya, diberikan kamu berikan tanda di puisi yang akan kalian baca. Kemudian garis miring 2 itu untuk pergantian baris, agak lama itu, agak ya lebih lama dari 1 jeda. Kemudian kalau yang ketiga itu
untuk pergantian bait dan pula ketika puisi sudah selesai. Itu. Kemudian yang perlu diperhatikan yang keempat adalah ekspresi. Sebaiknya sesuai dengan isi puisi. Apabila puisi sedih ya ekspresi sedihnya harus dimunculkan. Kemudian ketika bergembira ya harus penuh dengan senyuman itu ya. Baik. Kita rangkum untuk pembelajaran yang tahap 1 ini. Yang dipahami apa? Kita mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Terus hal yang diperhatikan ketika mendeklamasikan puisi adalah memperhatikan intonasi, tempo, kemudian irama, kemudian pelafalan. Itu ya. Cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi harus jelas, lafalnya harus jelas. Misalnya artikulasinya ketika A ya A dibuka mulutnya itu. Baik, berikutnya adalah kita mencoba mengerjakan soal di dalam buku paketmu ini. Sebenarnya kita baca puisi dan tentukan makna yang terkandung di dalam puisi tersebut. Di tengah terpaan hujan, karya Astrid. Di tengah terpaan hujan, kau terus maju, berjuang pantang menyerah. Lelah tak kau hiraukan, sakit tak kau rasakan, hanya semangat membara. Ingat, tak boleh putus asa. Oke, apa maknanya ini? Yuk, coba kita tentukan ya untuk makna puisi karya Astrid ini. Nih, di dalam menjalani kehidupan tidak boleh berputus asa, itu ya. Dalam menjalani kehidupan tuh diterpa hujan, diterpa angin, ini terus maju berjuang. Mesti ada sakitnya, ada lelahnya, kadang juga semangat. Ini ya, di dalam menjalani kehidupan itu tidak boleh putus asa. Itu untuk makna puisi karya Astrid. Ya, gampang ya dalam menentukan makna. Berikutnya, oke, saat berdeklamasi gunakan intonasi dan artikulasi yang jelas. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan jeda dalam pembacaan puisi kita. Setelah selesai mendeklamasikan puisi, isilah kolom refleksi berikut. Jadi ini anak-anak, kolom refleksi itu untuk menilai diri kita. Bagaimana cara berdeklamasi kita di depan orang lain. Misalnya kemarin deklamasi di depan bapak atau ibu, kira-kira hasilnya seperti apa, nanti boleh cek sendiri kira-kira hasilnya seperti apa. Mungkin yang kolom refleksinya seperti ini. Nih, yang pertama, aku mendeklamasikan puisiku dengan intonasi yang sesuai. Intonasinya sesuai tidak kemarin saat berdeklamasi? Sesuai itu ya, berarti harus dilingkari yang poin ya. Yang kedua, aku menggunakan artikulasi yang jelas. Ini artikulasi itu pelafalan. Pelafalan diucapkan secara jelas. A, I, U, E, O. Nah, itu secara jelas. Ya, berarti ya saat membaca puisi artikulasinya jelas itu lingkari ya. Kemudian membaca puisi dengan penuh penghayatan yang sesuai. Menghayati tidak ketika puisinya sedih ya, ekspresi sedihnya dikeluarkan sedihnya. Ketika bersemangat ya senang, bersemangat. Itu kalau itu dilakukan dengan penghayatan yang sesuai berarti dilingkari yang ya, ini ya, lingkari. Kemudian yang keempat, aku percaya diri dalam membacakan puisi. Percaya diri tidak? Iya, percaya diri harusnya. Harus percaya diri, jadi jangan malu. Tidak usah malu ketika kamu melafalkan kata demi kata, itu tidak perlu malu. Buka saja mulutnya, gitu ya. Oke, itu
tentang kolom refleksi, semoga melingkari yang ya itu ya. Berarti semua bisa melakukan deklamasi puisi. Harapannya Pak Risa seperti itu. Di tengah terpaan hujan, hujan, kau terus maju. Nah, itu berarti artikulasinya jelas itu ya. Oke, berikutnya anak-anak. Kita pada poin menulis, seharusnya menulis ya, menulis puisi apa yang baru. Kita akan membahas tentang penekanan dan deklamasi puisi. Penekanan itu apa? Penekanan ditekan dengan suara yang apa ya istilahnya lebih dikeraskan. Misalnya apa pada kata di tengah terpaan hujan, nah, ditekankan di situ. Kau terus maju, nah, pada kata maju itu ditekankan. Saat mendeklamasikan puisi, sebaiknya kamu memperhatikan penggunaan tekanan. Tekanan pada puisi menambah keindahan puisi. Selain itu, orang akan lebih mudah memahami puisimu. Oke, itu ya. Ayo sekarang membuat puisi dan mendeklamasikannya. Oke, kita rangkum apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita pahami, yaitu tentang penekanan di dalam deklamasi puisi. Kenapa harus ditekankan? Kenapa harus ada penekanan di dalam berdeklamasi puisi itu? Agar orang lain lebih mudah memahami puisimu. Dan puisimu itu juga akan lebih indah didengarkan oleh orang lain. Itu ya manfaat penekanan di dalam apa berdeklamasi. Lebih indah puisi yang dibaca dan orang lain lebih mudah memahami puisi kita itu. Baik, kita lanjutkan makna dan membaca puisi. Menuliskan makna dan membaca puisi. Sebenarnya tadi sudah ya makna di depan tadi maknanya apa. Ini kita ulang lagi, diulang-ulang terus kalau bahasa itu. Di tema 6 subtema 3 itu diulang-ulang tentang apa menentukan makna puisi. Nah, kita bahas secara lebih mendalam. Coba baca teks guru sekolah rimba pada bukumu halaman 98. Halaman 98 ya. Di situ ada sosok guru yang sangat luar biasa mengajar di suku anak dalam itu ya, di pedalaman Jambi. Beliau bernama Saur Marlina Manurung atau disebut sebagai Butet Manurung itu ya. Sangat luar biasa sekali di dalam mengajarkan ilmunya kepada anak-anak suku pedalaman. Walaupun awalnya si guru ini ditolak, tetapi lama-kelamaan diterima dengan senang hati. Dan sekolahnya pun tidak permanen seperti sekolahan kita. Tapi apa? Hanya sementara saja. Karena apa? Karena masyarakat desa apa di sana, di pedalaman suku anak dalam ini, di Jambi ini, rumahnya nomaden. Nomaden apa? Itu apa? Berpindah, pindah tidak tetap. Wah, repot sekali toh. Apa sikap-sikap yang dapat kita teladani dari Butet Manurung? Nah, ini disuruh membicarakan dengan teman sebangku, tidak punya teman. Kita diskusikan langsung saja. Kira-kira apa? Ya, apa sikap yang kita teladani? Satu, kerja keras. Dia bekerja keras. Pantang menyerah. Dia pantang menyerah. Ditolak pun tidak apa-apa. Ditolak, nggak mau diajar. Tetap berusaha apa? Mengajar. Dan kerja keras. Dia kerja keras di dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak suku anak dalam ini. Dengan berpindah-pindah repot sekali, tetapi sangat luar biasa. Dia mampu apa si Butet Manurung ini mampu memberikan pembelajaran kepada anak-anak suku anak dalam. Ini luar biasa ya.
untuk sikap-sikap yang dapat kita teladani, kita contoh: pantang menyerah, kerja keras, penuh dengan semangat. Walaupun garing tetap semangat. Baik, kita coba membaca puisi ya tentang seorang guru yang berjudul Guru pada buku paket halaman 99. Oke, bacakan puisinya. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Guru berdiri di depan kelas dengan penuh percaya diri, menyampaikan pengetahuan dengan jelas demi masa depan generasi penerus negeri. Guru memberikanku banyak ilmu, mengajarkanku berbagai hal baru yang sebelumnya tak pernah ku tahu. Melihatmu mengajar sepenuh hati, memberi seluruh ilmu tanpa pandang suku, membuatku berharap suatu hari nanti ku bisa menjadi sepertimu, guru. Sungguh besar jasamu, tak terkirakan jika tanpamu semoga akan muncul generasi baru yang bersedia memberikan berbagai ilmu sepertimu. Itu contoh pembacaan saja. Nanti kamu bisa membaca mengulanginya dengan teknik dan gayamu sendiri-sendiri. Kita tentukan makna puisi tersebut, yo, bareng-bareng. Kita lihat paragraf 1 itu kok paragraf, maaf. Pada bait pertama itu tentang guru yang penuh percaya diri, menyampaikan pengetahuan untuk generasi penerus negeri. Itu disimpulkan bahwa guru itu mengajar untuk menyiapkan generasi penerus bangsa, itu ya. Kemudian para bait yang kedua itu tentang memberikan banyak ilmu, mengajarkanku berbagai hal baru yang sebelumnya tak pernah ku tahu. Itu memberikan ilmu kepada siswanya, memberikan transferan ilmu kepada para siswanya, itu ya. Kemudian bait ketiga disimpulkan dengan memberikan keteladanan yang baik, sehingga membuatku berharap suatu hari nanti ku bisa menjadi sepertimu, guru. Itu memberikan keteladanan yang baik. Kemudian yang bait keempat itu sungguh besar jasamu, itu ya. Sebagai siswa akan meneruskan jejaknya, ini ya, pada kata tak terkirakan jika tanpamu semoga akan muncul generasi baru yang bersedia memberikan berbagai ilmu sepertimu. Itu sebagai siswa itu meneruskan atau mengikuti jejak gurunya. Jejak itu mengikuti langkah gurunya. Itu paling tidak bercita-cita sebagai seorang guru, itu ya. Baik, kita tentukan, kita simpulkan apa maknanya. Ya, sikap guru yang tulus di dalam mengajar, memberikan keteladanan kepada siswanya demi menyiapkan masa depan muridnya menjadi generasi penerus bangsa dan melanjutkan perjuangannya. Itu makna dari bait puisi tersebut, itu ya, anak-anak. Berikutnya kita akan mencoba menentukan makna puisi berikut. Ini cita-citaku. Anganku terbang ke suatu masa ketika ku telah dewasa. Ku duduk di kursi kemudi
mengendarai sang burung besi. Wah, ini apa kira-kira sang burung besi? Apa kira-kira? Ayo. Ya, betul. Pesawat terbang. Jadi cita-citanya menjadi seorang apa? Pilot. Oke. Bait kedua. Kulampaui langit tinggi, mengudara penuh percaya diri, menggunakan seragam dan lencana. Itulah cita-cita yang kudamba. Mengudara penuh percaya diri. Kulampaui langit tinggi. Ini apa ya? Penjelasan dari seorang apa? Pilot tadi mengendarai apa namanya? Pesawat terbang itu ya. Menggunakan seragam enggak itu? Pakai seragam itu ya. Ada lencananya enggak di kanan kiri itu ada itu ya. Nah, ini cita-cita seseorang menjadi seorang pilot. Dapat disimpulkan juga bahwa memiliki banyak cita-cita itu baik sekali itu untuk makna puisi tersebut. Kemudian berikutnya mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Itu kalian sudah melakukan kemarin ya di dalam mendeklamasikan puisi. Tinggal kalian mengirim pada kolom pengiriman video pembacaan puisi karyamu. Baik, bacalah puisi tentang perjuangan meraih cita-cita berjudul Kawan Ayo Berjuang di buku paketmu halaman 105 dengan seksama. 105. Ini judulnya Kawan Ayo Berjuang. Karya Astrid Widyastuti. Kawan, jangan kau tertawakan aku yang berjuang tertatih atau terseok-seok. Kawan, jangan kau pandang remeh diriku, sebab aku juga punya cita-cita dan kemampuan yang sama sepertimu. Kawan, marilah kita berjuang agar kita dapat raih cita-cita. Itu dua bait puisi karya Astrid Widyastuti. Ya, setelah dibaca, kita bisa mendeklamasikan dengan ekspresi yang sesuai. Gunakan intonasi dan artikulasi yang jelas. Jawab pertanyaan berikut. Bercerita tentang apakah itu tadi? Puisi Kawan Ayo Berjuang itu berisi tentang apa? Tentang harapan dan cita-cita seseorang, gitu ya. Harapan seseorang agar tidak saling mengejek, gitu. Ya, karena kebanyakan kan ada teman yang memiliki kekurangan kemudian mendapat ejekan, itu yang tidak baik. Kemudian apakah amal yang disampaikan penulis di dalam puisi tersebut? Amanatnya apa? Pesannya apa yang ingin disampaikan? Jangan meremehkan dan mengejek apa yang dimiliki orang lain. Walaupun teman kita itu tidak orang yang tidak punya, jangan diejek, jangan diremehkan, itu ya. Jangan memandang sebelah mata. Tuh. Baik. Untuk yang pertama, bercerita tentang apa? Perjuangan seorang anak di dalam meraih cita-cita. Ini ya. Sampai terseok-seok, minta apa? Tidak diremehkan, itu ya perjuangan seorang anak. Kemudian untuk nomor 2, amanatnya apa? Kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan maupun mengejek keadaan orang lain, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu. Oke, anak-anak, kita lanjutkan.
di dalam mendeklamasikan puisi karya sendiri dan menggali isi puisi. Ini kita kemarin sudah membuat puisi ya, tinggal membacakannya nanti Pak Krisna tunggu untuk hasil pekerjaanmu. Kalau kamu ingin membuat puisi tentang menggapai cita-cita juga boleh, buatlah paling sedikit 4 baris satu baitnya itu. Mau membuat 3 sampai 4 bait juga diizinkan itu ya, tidak perlu dikirim di classroom. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Pak Krisna sampaikan tentang pembelajaran kali ini, tentang deklamasi puisi, tentang mencari makna dan isi puisi. Pak Krisna tunggu hasil video deklamasi puisimu. Anak-anak jangan lupa ya, minggu depan kita sudah melakukan penilaian harian atau ulangan harian KI 3 subtema 1, 2, dan 3. KD-nya KD 3.6 menggali amanat dan isi puisi yang disajikan secara lisan maupun tertulis dengan tujuan untuk kesenangan. Jangan lupa minggu depan kita melakukan ulangan harian atau penilaian harian. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.